Aku bilang sama papa, "Papa, aku mau jadi musisi." Wah, itu gempar. Dari modal dengkul akhirnya punya pabrik ubin yang waduh banyak gedung di Tamrin tuh terasonya dari papa tuh. Dia pengen aku yang nerusin. I'm happy. Aku pengen hidup sekali happy. Dan itu dengan musik. Aku waktu sebelum menikah lihat dia minat nyanyi. Karena ketemunya lagi ngeband. Aku bilang sama Memes, "Mes, nggak apa-apa kalau kamu mau jadi artis, kita berarti nggak nikah." Dia datang, set. Oh ini lagi apa? Lagi makan, latihan? mau makan Kak, kayak gitu. Mas Adi, Mas Adi. Mas Adi mau makan. Jadi baru ada pembukaan pembicaraan. kalau enggak, kalau kata sama-sama introvert nggak jadi ya. Kalau ayah saya bilang, kamu yakin menikah dengan musisi Anak itu anak band. Sekolah dia itu kan anak-anak orang kaya umumnya, ya kan. Yang waktu itu uang jajannya juga 100.000, 300.000. Saat itu tahun berapa? Tahun 96 mana ya? Sementara kita kasih dia nggak lebih dari 25.000. Si Kevin bilang uang jajannya tuh dibeliin nasi uduk. Beli 10, itu masih SD ya, SD kelas 4 gitu. Terus dia beli di tenteng, masukin loker, nanti pas keluar main istirahat, dia makan sendiri, terus dilihat temennya, apa tuh? Kan unusual gitu, biasanya di kantin, udah bosan kan tiap hari. Mau, ini ada, dia beli 2.000, dia jual 5.000. Kita begitu dengar agak malu juga ya. Kita sidang, kamu gimana gini kok begitu, nanti disangkanya aku nggak ngasih makan kamu. Kita nggak mampu bayar. Nggak mampu bayar apa segala. Emang dosa ya, Mah? Apa? Ya enggak juga ya, nggak dosa ya. Ya. Emang ditangkap polisi, maksudnya ngelawan hukum gitu ya? Enggak juga ya. Jadi kenapa ya? Ya udah deh. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang maestro hebat tanah air yang telah melahirkan berbagai karya legendaris. Alunan melodi indah sudah memikat hatinya sejak usia 12 tahun. Rasa penasaran akan dunia musik lambat laun menjelma menjadi impian untuk bisa menciptakan iramanya sendiri. Namun, mimpi besarnya terhalang restu orang tua. Ketakutan akan gelapnya masa depan seorang musisi membuat mereka meragukan sang putra. Meski harus tertatih, ia tidak menyerah. Berbagai cara diupayakan demi meraih asa. Di tengah beratnya perjalanan, pria berdarah Sunda ini bertemu seorang wanita cantik yang kini menjadi cinta sejatinya. Inilah mereka, Adi MS dan Memes. Mas Adi, Mbak Memes, selamat datang di Hati ke Hati. Terima kasih Anya dan TAI TV. Ini nih couples goal, banyak orang gak hanya kita semua. Dari profesi kayaknya udah saling melengkapi. Yang satu suaranya udah hai Mbak Memes. Yang paling kena di saya sebenarnya ada yang sebelumnya, tapi salah satunya adalah pesawatku. Karena abis itu saya tren rambutnya ngikut. Pakai jepit. Iya pakai jepit. Itu ingat banget saya. Kalau Mas Adi, aduh sudahlah ya. Tunggu, salah satunya karya, benar nggak sih yang kalau misalnya kita turun dari Garuda Indonesia itu karyanya Mas Adi kan? Iya. Iya kan? Yang lagu daerah. Iya, semuanya itu satu album tuh bener. Iya, karena waktu itu kan saya lihat Garuda sedang meningkatkan diri dengan five senses, kalau nggak salah ada soal makanan, soal apa yang aroma gitu ya. Terus saya lihat, wah kayaknya ada yang belum tergarap nih, suara nih. Gimana caranya orang dari luar negeri datang ke Indonesia, kenal Indonesia dengan bahasa yang universal, yaitu orkes simfoni. Tapi saya tuh selalu penasaran, sebagai couple goals dari banyak orang di Indonesia, pengen tahu bagaimana sih awal perjumpaannya ini. Tapi sebelum ke arah situ, saya akan ngulik lebih mudanya Mas Adi dulu. Siap. Karena memang orang tuh ya, sampai sekarang aja tuh banyak yang suka orang tua tuh mempertanyakan, aduh anak saya mau jadi musisi. Tepuk kepala. Hidup kayak gimana nanti dia? Nah, eranya Mas Adi kan lebih membingungkan lagi tuh banyak orang tua. Iya. Awal jatuh cintanya dengan musik itu bagaimana sih ceritanya Mas Adi? Sebenarnya aku bukan dari keluarga musisi ya, nggak ada yang musisi sama sekali.
Tapi ibu tuh suka ngasih denger aku musik klasik melalui radio. Dulu ada radio El Sinta itu setiap minggu malam siaran klasik. Nah, aku jadi suka klasik gara-gara ibu. Nah, lama-lama akhirnya ya begitu sekolah kan ketemu teman-teman Ikang Fauzi apa segala macam yang ngomongnya maunya musik rock. Ya udah akhirnya nggak relevan kalau kita ngomong klasik. Akhirnya aku coba ngeband musik rock segala macam, main di Purple, Led Zeppelin segala macam, main keyboard gondrong. Tapi Ada eranya Mas Adi gondrong. wah aku Ibu. ada tapi nggak mau kasih lihat. Pokoknya jelek banget lah. Kan kalau anak sekarang gondrong cakep-cakep ya, kalau aku nggak. Oke. Tapi begitu lulus SMA, aku bilang sama papa, aku mau jadi musisi. Wah itu gempar. Jadi terutama ayahku yang dia tuh dari modal dengkul akhirnya punya pabrik ubin yang waduh banyak gedung di Tamrin tuh terasonya dari papa tuh. Dia pingin aku yang nerusin. Oh iya. Hah? Jadi musisi, masa depan kamu gimana, mau makan apa gitu kan. Waktu itu wah unthinkable. Terus akhirnya aku bilang sama papa kalau nggak setuju ya udah papa nggak usah danain aku kuliah apa segala macam. Kan papa masih punya 7 anak lainnya. Itu jelas-jelas semua minatnya, ada yang mau jadi dokter segala macam. Udah anggap aja aku produk gagal lah gitu ya. I'm happy. Aku pengen hidup sekali happy. Dan itu dengan musik. Akhirnya sejak lulus SMA, seterusnya yang lain-lain uang kuliah semua ditanggung. Aku nggak ada tuh uang kuliah. Cuma pengen buktiin bahwa masa depanku adalah urusanku dan aku happy dengan musik. Jadi jangan ganggu aku. Oke, tapi bisa dibuktikan dari mulai masa kuliah aja sudah terlihat nih ya. Pilihannya ternyata bisa menghasilkan. Apa yang dipikir oleh orang tua menjadi sesuatu yang suram, ternyata sudah terlihat. Alhamdulillah, ya itu aku terima kasih akhirnya papa pasti doain aku banget tuh. Karena itu pasti mengkhawatirkan ya punya anak yang bandel kayak aku gitu. Dan ya terima kasih ya Allah masih itu semua karena karunia beliau. Karena karunia Allah aja. Tapi berarti pabrik terasonya Itu lucu. Kan aku sempat akhirnya dipaksa untuk kerja dulu deh, jadi kasir dulu. oke. Wah, jadi kasir aku tekor terus. Jadi saking pengen buktiin aku nggak bakat duit ya, suruh bayar gaji-gaji gitu kan ya. Waktu itu kan nggak ada transfer ya, cash gitu ya. Kembalian, wah ambil aja. Akhirnya pusing para Barbie. Terus udah aku bilang, "Pak, kan aku udah buktiin, aku udah jelasin, aku nggak bakat bisnis gitu." Ya udah, akhirnya aku yang lain-lain kan kuliahnya tekun tuh. Ada yang di Philadelphia, ada yang di UI, mana IPB, Unpad, macam-macam lah gitu. Nah terus aku bilang, udahlah papa jual aja lah. Jadi aku yang nyuruh jual, kan papa udah tua ya, udah pensiun, bukan pensiun ya, itu punya dia ya. Nikmati hari tua lah, keliling dunia lah pak, segala macam. Akhirnya nurut aku loh dijual. Dijual, terus aku pikir papa bakal bahagia. Terus coba biara burung, coba bertanam tanaman gitu. Itu turun kesehatannya. Akhirnya 2 tahun setelah itu ya kembali ke Yang Maha Kuasa. Di situ aku belajar ya bukan karena aku, tapi aku merasa ini jangan-jangan aku part of the problem gitu ya. Jadi aku belajar bahwa orang kalau mau bahagia ya dia jangan stop kerja. Kerja itu bukan beban gitu. Aktualisasi diri dengan bekerja. Jadi mestinya aku biarin aja papa kerja Jalankan gitu. sampai semaksimalnya, sampai memutuskan sendiri untuk oke. Tapi ya perjalanan hidup orang kita tidak pernah tahu. Iya. Oke, kalau Mas Adi mengalami masa penolakan dari orang tua, berat nih sebenarnya nih kan. Kalau Mbak Memes gimana? Kan dari SMA nyanyi. Saya taunya SMA atau jauh sebelumnya. Maksudnya berat apa? Kan orang tua melihat ini anak saya
gayanya dunia hiburan juga nih. Kan ya dunia hiburan dulu kan tidak seindah pandangan orang-orang sekarang. Kalau orang tua sekarang kan bangga ngeliat anak saya Anter-anter influencer, malah gimana gitu. Kan zaman dulu kayaknya profesi yang tidak terlalu diidam-idamkan orang tua gitu. Iya. Kalau Mbak Memes gimana perjalanannya? Gini perjalanannya. Jadi saya tuh sebenarnya seneng menari. Jadi saya menari dari SD udah nari. Waktu umur 15 tahun itu saya sudah jadi penari di Suara Mardika Mas Guru Soekarno Putra. Udah ikut pagelaran besar 2 kali. Untuk Indonesiaku dan Cinta Indonesia. Kemudian saya tuh dulu juga foto model, majalah remaja, majalah gadis, majalah femina. Pokoknya majalah remaja deh. Terus kemudian saya juga di anak band. Jadi masih band sekolah nih. Jadi ikut festival band, juara 1 malah band kita. Jadi memang saya sudah berkesenian dari SMP, dari 15 tahun. Itu saya lakukan dari muda. Jadi sebenarnya saya pikir masa muda gue kayaknya habis buat kerja juga ya sebenarnya ya. Terus tapi orang tua saya juga menyanyikan, kamu kok senangnya gini gitu. Ya memang seneng karena emang hobi juga gitu. Nggak bisa diem lah istilahnya. Tapi terus yang penting kamu harus sekolah gitu. Kan kalau zaman dulu tuh orang tua zaman dulu tuh kita harus punya titel gitu. Istilahnya menjadi sarjana apapun terserah. Akhirnya saya sekolah juga. Saya sekolah alhamdulillah bisa menyelesaikan di Teknik Sipil Trisakti. Jadi saya sebenarnya insinyur sipil. Tapi memang saya belum praktekkan banget gitu kan, ternyata emang sekolahnya capek banget gitu kan. Sementara saya jadi berhenti tuh, nari berhenti, nyanyi berhenti, foto berhenti, karena kan mesti bagi tugas sama ujian sekolah sama tugas-tugas yang ternyata sepadat itu dan serepot itu. Akhirnya setelah lulus, terus kan sebelum lulus banget saya menikah sama Mas Adi. Saya bilang sama Mas Adi juga, aku kayaknya juga tetap mau bikin album deh, jadi penyanyi profesional gitu. Makanya aku agak telat kan karirnya. Karena udah menikah dulu, mana dulu juga Mas Adi juga ngelarang aku jadi penyanyi ya, maksudnya nggak mau ya. Bukan ngelarang, aku waktu sebelum menikah lihat dia minat nyanyi. Karena ketemunya lagi ngeband. Jangan-jangan nanti istri gua artis. Aku nggak, waktu itu pikir tiap hari aku berhadapan sama artis, masa di rumah artis lagi. Jadi sebentar, emang kenapa dengan artis? Enggak, pengen suasana yang berubah gitu. Jadi aku bilang sama Mes, nggak apa-apa kalau kamu mau jadi artis, kita berarti nggak nikah. Aku nggak suka ngelarang-larang orang tuh, paling nggak suka. Kita komitmen aja. Jadi di awal aja, nggak apa-apa. Tentukan pilihan hidupmu gitu. Nah, udah deh, gue sipil. Kan ya itu sekolah sipil kan. Karena orang tua juga nyuruh jadi sarjana sih. Nah, tapi berkembang habis itu. Jadi gini ya, namanya panggilan jiwa ya. Dan sebenarnya kenal Mas Adinya juga. Sebenarnya pada saat aku dulu ngeband ikut festival band itu, jadi salah satu pemain drum itu adanya Mas Adi. Jadi ngenalin Mas Adi. Jadi kita sebenarnya kenalnya juga di backstage ya. Terus kayaknya frekuensinya agak-agak nyambung nih gitu. Walaupun Mas Adi senior saya kan udah jadi musisi ya yang udah bikin album-album Vina, Krisya, Uta, jadi ya senior lah gitu. Nah kita nih anak bawang gitu, terus ya udah akhirnya dari situ kan berkembang kita jadi pacaran gitu. Cuman emang secara karir saya baru setelah punya anak Kevin baru bikin album Terlanjur Sayang itu. Jadi memang terlambat, kereta terlambat karena mesti menyelesaikan sekolah itu gitu. Jadi saya akan flashback menarik cerita dari awal perjumpaan ini. Karena saya baru tahu, jadi yang memperkenalkan adalah adik ipar. Iya, ya sebenarnya bukan kenalan sih. Kita lagi latihan, Mas Adi melatih band kita. Melatih sebagai senior ya Pak ya. Jadi ketemu. Disuruh ngelatih band gitu ya. Band kita nih yang mau ikut festival. Juara 1 sih. Ini zaman SMA? SMA 3. Aku udah lulus. SMA 3, Adi udah lulus. Alumni. Jadi alumni lagi ngajarin adiknya nih. Adik ipar. Ya sama abang gue aja nih, sama Adi M. Gitu. Aku udah tahu dia. Sebenarnya saya udah ngefans sama Adi tuh dari karya-karya dia lagi di LCLR Prambors. Terus karyanya Bang Kinan, kayak Yoki, Krisya. Akhirnya ketemulah di situ. Dari situ kan SMA 3 sering bikin acara reunian. Ya udahlah saya sebagai anak SMA 3 yang bisa nari bisa nyanyi, ya nanti nari lah, nanti terus ngeband juga. Nah Mas Adi nanti pas alumni datang ngeband. Jadi kita sering di backstage gitu loh. Akhirnya kita
Ya udah, dari situ berkelanjutan. Kalau tadi kan Mbak Memes bilang memang saya sudah mengagumi Mas Adi dari Karya-karyanya. Belum kenal loh. Belum kenal. Nah, kalau Mas Adi, apa yang memikat? Masih ingat nggak awal-awal yang melihat Mbak Memes? Oke. Ya, yang aku ingat begitu datang ke tempat latihan, wih, ini familiar nih wajahnya nih. Ya waktu itu kan udah sering di Gadis gitu ya, jadi cover Iya, apa? Cover majalah girl. gadis. Apa namanya? kayak Cover, gitu. cover. Jadi cover. Iya, Ya. model. Wah familiar banget nih. Tapi kan aku orangnya minderan sama cewek. Iya. Bener. Setelah itu ya. Waktu itu ya, sekarang agak-agak sembuh saya. Setelah kawin lama-lama. Setelah kawin sama ini, Baru pede. Wah, lama-lama. Dia kesannya kayak gue bawel banget. Kalau dulu tuh kalau lihat cewek, aduh gue mendingan suruh berantem lah, gue berantem. Tapi kalau suruh cewek, aduh gue melipir gitu ya. Ketemu dia ya udah, aku cuma ngelatih aja gitu. Introvert, ekstrovert. Terus kalau pas lagi istirahat dah, aku kan bakal di depan pintu mojok begini gitu ya. Dia datang, set. Oh ini lagi apa? Lagi makan, latihan? mau makan Kak? Kayak gitu. Mas Adi, lah. Mas Adi. Mas Adi mau makan. Jadi baru ada pembukaan pembicaraan. kalau enggak, kalau kata sama-sama introvert nggak jadi ya kan? Nggak ada ketemunya ini. Nggak ada. Apa mau duluin ya? Padahal sebenarnya saya cuman ini aja sih, familiar friendly aja sih sebenarnya Jadi di situ awalnya. kurang lebih gitu lah. I see. Lalu terjalinlah hubungan itu, pacaran nih. Sampai akhirnya masuk ke jenjang yang kayak ini mau serius, tapi keluarlah ultimatum itu. Kalau mau menikah, tidak bisa jadi artis. Wow, ini banyak yang udah pada tahu nggak sih? Tapi ya udah, akhirnya kan setelah menikah. Kayaknya dibukanya setelah berapa puluh tahun. Iya nih. Setelah menikah beberapa tahun gitu, akhirnya dia bilang, aku nih pengen nyanyi juga nih, ada rencana rekaman bla 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 bla. Gitu lah, ke situ dia kayak. Oh, kan udah janjian gitu. Tapi ya aku nggak tegaan gitu ya, kan hasrat orang, aspirasi orang gitu, terus masa kita buntu gitu, kita nggak tega juga gitu ya. Udah pikir bener, mateng, yakin, ya udah merem. Jadi sebenarnya ada green light dari Mas Adi. Ya biar gimana kan udah menikah ya. Sekolahnya juga pada saat itu saya sebenarnya tinggal 3 semester lagi. Tapi udah 5 tahun pacaran, jadi ya udahlah, terus saya minta izin sama bapak saya mau menikah. Tapi bapak saya bilang yang penting kelarin sekolahnya ya gitu. Terus Mas Adi ya turut ngebantu 3 semester terakhir untuk membiayai sekolah. Menyekolahkan. Ya lumayan lah 3 semester lah ya. Terus Menyekolahkan istri 3 semester. soalnya bapak saya bilang boleh, kan saya masih muda banget, masih 22,5 tahun lah gitu. Mas Adi udah 28, terus udah pacaran lama, ngapain lagi sih gitu, udah cocok gitu. Ya udah alhamdulillah dapat izin. Tapi waktu itu juga bukan smooth itu juga. Pak ayah saya bilang, kamu yakin menikah dengan musisi Anak itu band. band. Mas Adi, bapak saya taunya anak band, padahal saya taunya dia sebenarnya nggak terlalu ngeband sih. Dia kan ada staff group tuh sama Ikang, cuman dia lebih ke arranger. Makanya aku berani karena Mas Adi tuh udah kelihatan cikal bakal musik director, arranger kan, maksudnya udah anak band kan bakalan gua kayak Kevin tuh pergi mulu gitu. Nah ini enggak sih gitu. Ya udah akhirnya saya bilang sama orang tua saya, iya Pap, optimis gitu. Aku cuman gitu aja. Cuman aku justru sebenarnya nggak tahu juga sih, dulu yakin aja gitu. Ya Pak. Jadi yakin aja, ya udahlah Bismillah gitu. Oke, ini di luar skenario sekali, tapi saya agak terkejut dengan banyak hal. Sampai diurutinnya bingung nih, dari mana nih keterkejutannya, banyak sekali. Oke, salah satunya adalah yang momentum pada saat Mas Adi mengambil tanggung jawab. Yang mestinya kan biaya kuliahnya Mbak Memes masih milik orang tua, tapi karena sudah dinikahin akhirnya memutuskan untuk saya yang melanjutkan. Itu cara ngomongnya gimana? Ini satu hal yang membanggakan sih kalau misalnya saya jadi posisinya Mas Adi, kayak pride. Jadi kalau zaman dulu itu beda banget sama kalau sekarang kan, orang tua banyak yang malah anaknya tuh di-support untuk jadi bintang gitu ya. Misalnya ikut idol-idolan kayak gitu kan, dianterin, di-support. Dulu zaman aku itu jadi seniman, jadi artis atau apa namanya, penyanyi, pemusisi, pekerja seni. Itu kadang-kadang dianggap second class citizen lah gitu ya. Nggak semua ya, tapi
banyak yang ngalami, Titik Puspa juga ngalami cerita yang sama. Lebih lagi ya. tuh zaman itu. Nah, jadi berat sih buat aku saat itu. Terus ketemu orang tua yang normal, dia yang normal gitu, aku yang nggak normal gitu. Nah, jadi gimana caranya untuk membuktikan ya udah apa aja whatever it takes gitu ya, misalnya harus kuliah selesai, siap pokoknya. Nah, terus apa aja, mau apa lagi. Nah, terus begitu nikah kan masa depan suram musisi nih. Aku Dulu. gimana buktiin bahwa anak lo nggak suram gitu ya. Jadi begitu nikah tuh, aku dulu punya mobil 1 nih. Nah, aku jual, terus uangnya aku pakai down payment mobil baru sama rumah baru. Tapi nyicil. Ngutang, dua-duanya ngutang. Nyicil kan. Nyicil, ya sama aja. Bedanya apa? Gak enak yang ngomong utang ya. Nyicil KPR. Iya, KPR. Zaman dulu. KPR. Terus udah, pokoknya begitu nikah nih, aku bisa bangga kasih lihat mertua nih, gue punya rumah, gue punya mobil, tapi Ya udah Iya. urusan belakangan itu. ha. itu tahun-tahun pertama nikah tuh hanya bangun, cicilan. Tapi seru sih, karena kita benar-benar dari nol kan. Gitu. Dari nol banget, Jadi benar-benar nggak ada istilahnya. Kadang-kadang kan kita lihat beruntung banget yang abis nikah rumah dikasih orang tua, mobil kasih. soalnya pilihan kamu Ya kan. hebat lah aku. Sebenarnya sih keluarga kita hampir kurang lebih sama, anak 8, semuanya sarjana gitu. Cuman bandel aja nih dia nggak mau. Ya udah, kalau saya sih ngerasa pikir mungkin karena frekuensinya sama gitu ya. Pada saat saya jadi sekolah sarjana juga kan banyak teman-teman yang wah ini kayaknya ini tipe-tipe orang tua ya. Calonnya orang tua gitu. Wah, ini idaman ini. Oh, idaman Ini nih, menantu gitu. idaman yang kayak gini gitu. Aduh, tapi kok nggak nyambung gitu. Kadang-kadang ya, nah ini namanya jodoh ya. Ya akhirnya udahlah, nama Mas Adi aja deh gitu. Aman lah, bismillah ya. Terbukti sampai sekarang menjadi couple goals dari banyak orang di luar sana. Oh ini sih sebenarnya Couple berlebihan goals. dari banyak Enggak, couple. serius. Aduh, saya mah di Dai TV tuh nggak bisa sesuatu yang tidak real. Ini real omongannya iya, ya benar. Kasih. Amin, doain. Amin doain. Oke, setelah menikah, no. Sebelum saya sampai bingung nih timelinenya karena terlalu banyak yang menarik. Terlalu Oke. panjang. Tapi yang menarik adalah saya ingin mengulik lebih dalam mengenai bagaimana Mas Adi bisa menyatakan keinginannya sebelum untuk menikah itu, bahwa ya kalau saya menikah saya tidak menginginkan punya pendamping yang memiliki profesi sama-sama di dunia hiburan. Apa yang menciptakan hal tersebut dan bagaimana membicarakan dalam waktu pacaran berapa lama? 5,5 lah. Nah, udah lama ya. itu kan deg-degan juga ya. Iya. 5,5 tahun terus tiba-tiba mau menikah dikeluarkan 1. Apa ya, ultimatum gitu yang ini, kalau misalnya Mbak Memes tidak setuju berarti tidak jadi pernikahan. Iya. Itu kan aku rasa kita kan dua manusia yang berbeda. Orang kembar aja pasti punya perbedaan. DNA nggak ada yang sama. Nah, pada saat kita ingin menyatu dalam satu rumah tangga, ya kita mesti pastikan kita nyaman dengan kondisi masing-masing gitu ya. Nah, itu harus diungkapkan. Jadi sekarang orang bilang premarital agreement segala macam, ya itu saya pikir harus. Kalau enggak ya manusia berubah, people change gitu. Tapi paling enggak ada yang harus disepakati yang prinsipil dari awal gitu. Meskipun nantinya berubah bisa juga ya, seperti kasus kita gitu. Aku tiap hari ketemu artis di studio rekaman, di sini di panggung segala macam. Masa di rumah ketemu artis lagi? Jadi bayangan aku tuh ketemu artis tuh kerja gitu ya. Auranya kerja, atmosfernya kerja gitu. Sampai rumah, wah kerja lagi. Ya, di rumah saya ibu rumah tangga banget. Nah, terus bela diri. Begitu akhirnya, ya itu tadi begitu lihat Memes begitu determined gitu ya. Ya masa saya ngalang-ngalangin aspirasi orang gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata apa yang saya khawatirkan
tidak terjadi. Memes tanggung jawabnya dalam mendidik anak, dalam mengurus rumah tangga itu masih hebat. Jadi alhamdulillah. Makasih. Kalau pada saat itu Mbak Memes, saat Mas Adi mengeluarkan Ultimatum. ya, persyaratan itu, apa rasanya? Apa yang di benaknya Mbak Memes? Dan sampai akhirnya bisa menyetujui, apa pertimbangannya? Dulu apa ya? Dulu sih nggak mikir sejauh sepanjang itu ya. Ya itu seperti Apa jangan-jangan kamu tuh udah ada strategi? Gue yain dulu aja. Begitu kawin berapa tahun, gue ini punya aspirasi gini. Oh, bokis. Ternyata Tahu di balik itu ya. Sebenarnya awalnya dia jadi mikir nih. Lupa soalnya udah lama banget. Pada saat itu saya ya aja sebenarnya karena mungkin ya namanya juga dulu masih pacaran. Terus ya ceritanya saling cinta. Terus saya pikir ya udahlah udah cocok gitu. Terus nyambung omongannya segala macam. Jadi ya udah jalanin aja. Tapi dia di tengah-tengah perjalanan ya itu manusia kan berubah. Terus keinginan itu tuh ada lagi gitu. Terus ya mengajukanlah ke Mas Adi minta proposalnya dirubah. Nego. Amandemen. Perubahan amandemen. Ya akhirnya alhamdulillah Mas Adi menyetujui dengan syarat pokoknya jangan mengganggu keluarga itu. Makanya saya menjalankannya oke saya siap. Makanya waktu saya jadi penyanyi itu memang sibuk banget. Apalagi kan alhamdulillah album saya meledak kan. Doar gitu terus sibuk banget. Tapi aku bikin perjanjian bahwa aku kalau pergi keluar kota nggak lebih dari 24 jam. Karena kan aku punya anak. Jadi pulang pergi. Ya jadi misalnya pagi berangkat, siang ke meet and greet, sore GR atau ke radio-radio kan, terus GR sore malam show, besok paginya atau besok jam lunch aku udah pulang. Cuman aku minta keringanan kalau saya pergi ke daerah Papua atau Manado, timur lah, itu kan agak-agak ada perbedaan waktu ya itu bisa 2 malam gitu. Jadi makanya saya jarang terima tour show yang 8 kota, 7 kota gitu, karena kan nggak pulang kalau gitu. Iya. Saya mikir saya punya anak dulu, udah punya Kevin umur 4 tahun gitu. Jadi ya emang lebih capek sih, tapi ya alhamdulillah bisa sih berjalan gitu. Emang sesibuk itu saya dulu ya. Sekarang kan udah nggak santai kalau sekarang. Tapi ya udah akhirnya bisa seiring berjalan, bisa mendampingi Mas Edi juga gitu. Ya gitulah kira-kira tanggung jawab saya juga gitu. Oke. Ini kan ternyata ya perjalanan bersatunya 2 orang musisi kita di Indonesia nih Mas Adi dan Mbak Memes juga penuh dengan cerita. Endi Lala anaknya sekarang juga jadi musisi. Iya betul. Itu ngehnya kalau Kevin memiliki minat, bakat dan memang kemampuan untuk menjadi musisi yang luar biasa seperti sekarang itu dari umur berapa ngelihatnya? Iya, aku cerita dulu. Iya. Jadi dulu gini, kan kita nih orang panggung lah istilahnya. Mas Adi sering konser, aku sering nyanyi. Jadi Kevin tuh dari kecil udah sering diajak-ajak tuh. Aku sering misalnya aku show di kayak di Makassar lah, di Manado lah, di Surabaya, di mana, di Balikpapan lah. Aku suka ngajak Kevin dulu umur 4 tahun. Dulu tuh zaman Sarah Sechan masih, maksudnya juga masih digendong-gendong Kevin gitu. Nah terus aku bilang kayaknya anak kita harus disekolahin musik juga. Aku sih bilang karena ya jangan sampai kita ngerti musik dia nggak ngerti. Tapi cita-citanya aku malah ya nggak kepengen dia jadi musisi. Malah aku pengen banget Kevin jadi businessman dulu loh. Gitu. Terus ya Mas Adi kan ya oke lah mendukung lah. Cuma kita kan nggak ada waktu ngajar ya. Akhirnya kita lesin ya Pak di les piano yang dekat rumah lah ya lumayan. Jalan kaki 1 kilometer. 1 kilometer. Itu lesnya. Nggak ada mobil-mobilan. Nggak ada. Kita ajarin Jalan dia kaki. untuk apa ya fight kerja keras dari kecil. Itu umur 3,5 tahun. Jadi Kevin sama Tristan tuh belajar not balok bisa baca not balok dulu baru bisa baca tulis loh. Itu. Jadi dan di Lala mungkin karena Mas Adi juga ada turunan darah musisi, jadi mereka memang lebih cepat nangkep ya gitu. Dia bisa kita juga ajarin di rumah yang gampang-gampang. Maksudnya kan nggak ada waktu, jadi udah ada gurunya gitu. Tapi gurunya juga bukan guru private, guru di sekolah musik gitu. Saya akan tahan dulu di sini karena ada yang menarik dari ceritanya Mas Adi mengenai bagaimana Kevin, anak dari 2 orang public figure yang sangat terkenal di era itu juga sampai sekarang,
Saya selalu mikir kalau seorang anak dengan memiliki orang tua yang tenar, full dengan fasilitas, pasti punya privilege. Tapi ternyata enggak. Dari kecil diajarkan untuk tangguh, untuk punya jiwa fighter. Ini bagaimana? Kenapa? Kan seharusnya kan, ini mah anak mah disayang-sayang. Kalau bisa, aduh jangan nyentuh tanah, langsung pindah tempat gitu loh. Jangan nyentuh tanah. Ini malah beda. Kenapa? Apa pertimbangannya? Siapa ini yang punya ide kekejaman ini? Kekejaman ini. Kekejian. Apa ngomong apa? Ya, kamu mau ngomong silakan. Dua-duanya kalau ngomong nggak bisa di stop. Tapi seru bener. Apa ya? Jadi gini, dulu kalau aku pertimbangannya gini, Mas Adi udah sibuk konser-konser itu kan jadi konduktor juga nggak gampang ya, karena kerjanya profesi menuntut segala macam lah, nanti bisa tanyakan sendiri ke Mas Adi. Jadi saya bertanggung jawab untuk anak-anak gitu ya, sama rumah tangga. Jadi dulu tuh gini, dulu kan Kevin aja, kenapa dia namanya Kevin, pertimbangannya itu karena dulu era globalisasi ya kan. Sekarang kan beda nih eranya. Globalisasi dalam arti, makanya kita kenapa memakai nama Kevin, karena nanti akan lebih mudah loh kerja di luar negeri kayak internasional. Makanya saya waktu itu bilang sama Mas Didi, kayaknya aku mau sekolah di National Plus. Waktu itu saya sekolah di Global Jaya kan, karena di situ guru-gurunya tuh dari Inggris malah, zaman itu sebelum Krismon ya. Nah, jadi itu terus kemudian kenapa pengen dibanyakin beban gitu, karena saya bilang anak itu harus punya suatu tanggung jawab yang besar sampai sebelum umur 10 tahun. Karena kalau sudah setelah dia umur 10 tahun, dia udah tahu main, udah tahu apa. Kalau dia sudah memikul istilahnya tanggung jawab yang besar itu, nanti dia akan terbiasa kerja keras gitu. Itu pertimbangan aku. Dan ini nanti kita menghadapi era globalisasi. Kuat nggak dia? Makanya dia bilingual sekolahnya. Terus Kevin itu pakai antar jemput loh. Jam 5 pagi udah berangkat dari SD. Jam 5 kemudian dia sekolah sampai jam 3, kan sekolah jam 3. Masih les lagi sampai jam 5. Sampai di rumah lagi tuh jam 6, jam 7. Untungnya sekolahnya nggak ada PR. Tapi itu udah dilakukan segitu bertahun-tahun. Dijemput paling pertama, pulang diantar paling terakhir. Itu fight-nya. Makanya kalau ngeliat Kevin sekarang, no wonder dia kuat banget kerjanya. Karena fighting spirit itu dari muda gitu. Sementara teman-temannya diantar jemput sama ditungguin sama supir, apa-apa dia nggak dulu antar jemput. Dan ini aku tambahin lagi, di sekolah dia itu kan anak-anak orang kaya umumnya ya, ya kan, yang waktu itu uang jajannya juga 100.000, 300.000 saat itu tahun berapa? Tahun 96 mana ya? Sementara kita kasih dia nggak lebih dari 25.000. Cukupnya aja. Tapi ada. Jadi kesenjangan sosial banget. Tapi dibekelin juga, Dia dibekelin. Makanan juga. Teman-temannya jajan sana, jajan sini di kantin segala macam. Nah, rupanya dia tuh memendam keresahan gitu ya. Tiap lihat mobil mewah dari temennya punya gitu ya. Terus uang jajannya. Nah, tanpa kita tahu, rupanya dia kalau mau berangkat kadang-kadang naik antar jemput sekolah, kadang-kadang kan mobil kita sendiri kalau lagi waktu sekolah gitu. Dia lihat supirnya dia suka beli nasi uduk gitu ya. Saat nanti istirahat, nunggu di sekolah, dia makan gitu. Si Kevin bilang, uang jajannya tuh dibeliin nasi uduk, beli 10. Itu masih SD ya, SD kelas 4 gitu. Terus dia beli di tenteng, masukin locker, nanti pas keluar main, istirahat, dia makan sendiri, terus dia lihat temennya, apa tuh? Kan unusual gitu, biasanya di kantin, udah bosan kan tiap hari. Mau, ini ada ini. Dia beli 2.000, dia jual 5.000. Itu nggak kita ajarin sih sebenarnya. Jadi saking dia kok uang jajan gue segini, lu jangan, kok mobil gue begini, lu mobil lu. Tapi herannya dia nggak ngomong sama kita, dia mikir sendiri gitu. Terus akhirnya dia biasa jualan jadinya. Tapi anak-anak SMA juga dia jualan ya. Sampai gurunya yang bule juga kadang-kadang ini beli dari dia gitu ya. Terus kita begitu dengar agak malu juga ya. Kita sidang. Kamu gimana gini kok begitu? Nanti disangkanya aku nggak ngasih makan kamu. Kita nggak mampu bayar. Nggak mampu bayar apa segala. Emang dosa ya, Mah? Apa?
Ya enggak juga ya, enggak dosa ya. Ya. Emang ditangkap polisi, maksudnya ngelawan hukum gitu ya? Enggak juga ya. Iya. Jadi kenapa ya? Ya udah deh. Ada alasan kok untuk menang. Jadi Awalnya ya, dia bawa itu uang kresek-kresek. jadi oh iya ya, gara-gara taunya Gara-gara gitu ya. itu, kok kantong kamu selalu ada uang krecek-krecek gitu. Yang jadi bola gitu. Jadi kayak apa ya, receh. Duit kembalian sama itu segala macam tuh selalu di depan meja dia tuh ada kayak bola dapat gitu. duit dari mana? Gue bilang gitu kan, uangnya kita kan tahu. Ya dari situ mah jualan nasi uduk, dari situ ketahuan. Jadi Kevin tuh kayak udah ada kayak gitu, mental kayak gitunya. Padahal kita nggak ngajarin. Ya langsung. Orangnya sangat itu. Terus bilang masalahnya takut dimarahin gurunya juga kan, nggak boleh lah, di sana ada kantin yang resmi gitu. Ya anak SMA tuh ada anak SD yang jualan tuh. Jadi di Kevin dulu terkenal jualan nasi uduk sama topi apa ya, nyawain topi. Dulu kan sekolahnya belum bikin topi ini merchandise sekolah gitu. Dia tuh nggak ambilin topi-topi merchandise kita, kan kita sering Kalau konser nih. show apa sekarang kan ada topi dikasih, kan jadi banyak. Jadi dibawa, disewain 500 perak. Aku bilang, kok kepikiran sih Kak? Aku bilang gitu. Ya udah, tapi itu berlangsung sampai kelas 5 akhir, udah habis itu udah. Jadi lucu aja tuh ceritanya tentang Kevin gitu. Jadi ya memang aku sama Mas Edi pengennya tuh ada itu loh, jiwa strugglingnya gitu. Dari kecil maunya. Tapi terbayang nggak kalau misalnya Kevin kecil kan jiwa entrepreneurnya kuat ya? Iya, Bisnis sejati sekali. Sekarang sudah besarnya cenderung malah menjadi seorang musisi juga. Iya. Kapan melihat bahwa memang Kevin punya potensi sama nih seperti orang tuanya di dunia musik nih, memang udah kayak mengakar banget juga. Sebenarnya sih waktu SMP itu dia kan suka nongkrong di studio saya, di ruang kerja saya yang ada komputer, keyboard. Dia giring. Nah, kadang-kadang kita ngelihat dari proses ciptain lagu tuh lagi makan, bentar ya aku mau main piano, terus tiba-tiba jadi lagu. Kita pikir lagu yang ya cuma iseng-iseng gitu. Rupanya itu ditabung di hard disk saya gitu. Sampai suatu saat ketemu orang musika, Bu Acin gitu. Jadi tawarin. Akhirnya jadi deal, itu lagu-lagu yang dia bikin pada saat iseng-iseng SMP kayak gitu. Jadi kalau dengar Viera Tail sekarang, Viera itu banyak lagunya yang dia ciptakan saat dia masih itu sekolah ya. Ya, jadi dia waktu SMP banyak nyiptain lagu kayak sumur gitu, banyak gitu. Cuman pada saat itu dia udah pernah bilang juga Pak, dia pengen jadi anak band, pengen musisi gitu. Aku nggak ngizinin gitu ya, karena masih terlalu muda SMP, terus belum siap, belum lulus SMA. Jadi lebih baiknya Kevin selesaikan sekolah dulu. Kalau menjadi artis atau anak band itu kan mentalnya mesti kuat juga nih gitu. Ini kan masih terlalu kecil lah gitu. Jadi kayak ditabung tuh. Nah terus kemudian dia bikin band. Dia bilang aku mau bikin band. Ya udah akhirnya dengan Mas Adi kan kena sama musika, akhirnya kita tawarin ke situ gitu. Tapi dia dari awal out of the box, ada dua kejadian yang saya pikir saya nggak bisa tahan lagi deh. Soal determinasi dia untuk jadi anak band gitu ya, jadi musisi gitu. Yang pertama waktu SMA, kelas 2. Tiba-tiba, Pak, aku mau ngomong sama Papa, serius. Apaan nih? Diajakin ke ruang tamu gitu. Mulai besok aku nggak mau sekolah lagi. Aduh. Kelas 2 SMA. Wah, kenapa, Vin? Ya aku mau jadi musisi kayak Papa. Untuk jadi musisi, aku pikir geografi dan lain-lain seperti itu nggak dibutuhkan. Papa emang dibutuhin? Ya bukan gitu, Vin. Kita mesti tamat SMA juga gitu. Sejarah berulang. Enggak, Pak. Aku enggak. Ya udah deh, ngomong sama Mama. Dia nangis tiap hari gitu. Karena dia kalau udah keputusannya tek gitu, nggak bisa ada yang bantah. Nah akhirnya homeschooling, ibunya yang ngurusin homeschooling ngelatih jadi gini, untuk di ceritanya jadi panjang. Nah terus akhirnya lulus paket C gitu ya, SMA gitu ya. Jadi dia ngerasa rugi, dia udah bayar sekolah yang mahal tiba-tiba gitu ya. Nah akhirnya selesai, terus habis itu udah sekarang kuliah yang ada hubungannya sama musik ya, sound design di UPH gitu. UPH. Udah bayar uang pangkal gitu ya, yang nggak murah ya buat aku ya. Terus tiba-tiba, Pak,
ini jadwal tour aku, promo sama musika gitu. Dulu tuh dahsyat, inbox gitu kan acara-acara TV. Ini jadwal sekolah, nggak ketemu nih Pak. Mati gua, terulang lagi. Jadi apa yang Kevin lakukan itu persis kayak dia kan. Aku bilang Karma, gini, aku bilang karma. makanya dia bilang tanya mama, nah gini ya Vin, kamu anak pertama laki-laki. Kalau papa anaknya tuh 8, kakek kamu. Tuh 1 begitu ya masih ada 7 ya. Kamu anak pertama, anak saya baru, ya yang kedua masih kecil dan Tristan. Ya udahlah tanggung, kelas 2 SMA tuh. Tinggal 1,5 tahun lagi kak, gue bilang gitu. Ini sekolah mama nih, sekolahin udah capek-capek papa mama ya. Kita nyanyi, duitnya kan nggak bisa buat beli apa-apa, buat sekolah loh, gue bilang gitu. Terus Kevin memilih itu, nggak sabar dia pengen lulus SMA. Ada yang maki, saya bisa ikut ujian paket C. Ini sebenarnya nggak boleh ditiru sih ya. Bayangan saya tuh udah lulus, wah sekolahnya udah global jaya nih. Ya, paling nggak punya ijazah yang benar gitu ya. Terus akhirnya dia, aku kasih syarat. Oke, setelah nangis berhari-hari nih, Vin, kamu bisa lulus dalam 1,5 tahun, tapi mesti dikelarin dalam waktu 6 bulan, dia bilang gitu, syarat dari aku. Kan kalau homeschoolingnya, yang repot tuh ibu bapaknya, ya kan dia nggak mungkin lah ya ngajarin, nggak ada waktu ya, mesti aku kan lagi sibuk nyanyi, aduh itu sebenarnya kesel banget saat itu sama Kevin tuh. Ini anak laki buset tuh rebel banget. Kalau bapaknya begitu nggak apa-apa ya, anaknya banyak nih ibu bapak. Ini 1. Udah akhirnya Kevin mematuhi itu. Akhirnya dia belajar tuh 1,5 tahun jalan 6 bulan bisa lulus. Jadi dia teman-temannya masih kelas 3 SMA dia udah lulus. Ya begitulah Kevin, dia sebenarnya pinter banget gitu, termasuk jenius juga lah ya. Cuman ya mesti butuh arahan ya pada saat itu. Capek juga sih ya jadi ibunya tuh waktu itu. Akhirnya ya udah, Mas Adi juga nggak ngebela gitu, terserah aja deh gitu. Dia bilang sama nih sama gue, dia bilang ya kamu udah ketahuan jelas nih kalau Mas Kevin gimana nih masa depannya gitu kan, takut yang gimana-gimana gitu. Ya begitulah hanya suka duka dalam kita ya itu menyikapi kehidupan berumah tangga yang karena kan kita jadi berantem juga ya, berantem kecil lah gitu. Masalah-masalah hal-hal yang kayak gini gitu. Oh my God. Jadi kalau Mas Adi mungkin merasa wah ya itu bener karma nih. Keresahan hati orang tua menurun pada diri. Betul. Karma itu ada. Karena itu ada. Mengerikan. Baik. Nah, ini menghadapi generasi keduanya, sang anak Kevin. Tristan juga pasti punya ada story-nya lagi Ya, nih. Nah, dia lebih nggak terlalu banyak sih Kevin sih. Oke, lebih kalem, lebih kayak Mbak Memes kayaknya. Lebih linear kayaknya ya. Oke. Sekarang sudah masuk generasi ketiga, ada cucu sekarang. Oh iya. Dia paling. Siapa yang lebih happy dan lebih wow dengan adanya cucu, Mbak Memes atau Mas Adi? Sama lah. Sama sih, cuman Mas Adi sih paling luar biasa sih. Kenapa? Aku kalau dia datang ke rumah tuh, kan biasanya jam 2, itu seminggu sekali cuma, kadang-kadang 2 minggu sekali jatahnya gitu. Dari jam 2 sampai jam 6. Nah itu kalau udah datang tuh, nggak mungkin aku tinggalin. Jadi dari jam sampai jam 2, udah aku, kecuali dia tidur. Wah tidur, ya udah Vin, ayo ngobrol. Jadi Mas Adi tuh emang dari dulu senang anak kecil. Dia tuh sangat bisa ngajak main anak kecil. Mau keponakanku, keponakan Mas Adi dari dulu tuh. Kalau aku lebih suka orang yang mengurus dan mendidik kan. Udah seperti gitulah aku. Jadi ngajak main bisa, cuman sekedar gitulah gitu. Nah, Mas Adi tuh bisa kayak gitu. Jadi dia waktu dapat cucu, sampai Kevin bilang gini, mama papa tuh udah lupa ya sama aku ya. Sekarang aku nyarinya Kimova. Dia kalau udah deket, sun dulu dong aku, sun dulu kata Kevin. Nanti lupa sama aku. Itu jadi Kevin sempet kayak ngalamin kayak, wah si papa lupa sama aku nih gitu ya kan Pak. Kasian. Udah lupa gara-gara cucu. Jadi isinya sekarang saking jarang ketemu tuh ya. Tiap hari tuh cek IG tuh cuma lihat IG story sama ininya, siapa tahu ada itu apa Kimova gitu ya, cucuku gitu. Begitu ada langsung download. Handphone Jadi, sekarang penuh sama handphone cucu. isinya cuma video dia aja tuh. Ternyata benar yang kata orang-orang bilang ya, oh udah punya cucu akan lupa deh. Oh iya benar ya ternyata. Ya itu yang kita alamin sekarang ya. Kalau boleh dirangkum, apa sih kunci rahasia untuk tidak hanya kelanggengan, tapi sinergi ini? Karena saya menemukan banyak pernikahan yang hanya menghitung waktu, tapi sudah tidak ada lagi sinerginya, sudah tidak ada lagi excitement-nya.
gitu loh bersamanya. Masya Allah. Jadi apa sih Apa ya? kuncinya? Kalau menurut aku sih satu memang benar komunikasi. Terus ya kalau cinta, kasih sayang tuh memang harus kita pertahankan, kita jaga lah ya. Walaupun kadang-kadang ada up and down-nya tuh pasti ada. Yang namanya kita hidup bersama berpuluh-puluh tahun gitu. Terus apa ya, ya tanggung jawab sih kayaknya yang penting juga. Dan komunikasi, tanggung jawab, apalagi respect gitu. Aku rasa sih itu ya. Sebenarnya kita sih nggak terlalu yang ideal banget juga ya. Kemudian mungkin setelah fase umur panjangnya itu saling menyesuaikan dengan sesuatu yang ternyata fase ini pacaran beda ya, lagi mau punya anak gede beda, punya cucu beda. Jadi kayak fase itu yang kita harus bisa adjust sih satu sama lain. Aku rasa itu sih. Atau Mas Adi mungkin Gimana? bisa menambahkan. Oke. Ya, sebenarnya yang saya sampaikan tadi bahwa kita dua makhluk yang berbeda dengan karakter yang berbeda gitu. Pasti ada masalah juga gitu. Jadi kalau dilihat pasangan begitu yang bagus gitu, sebenarnya biasa-biasa aja karena kita berantem juga, berselisih juga, ada ada salah paham kadang-kadang juga gitu ya. Cuma kalau kita gara-gara satu hal berselisih terus kita udahan gitu ya, ya kalau bisa, kalau nggak terpaksa banget sih jangan, apalagi kita udah punya anak ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sebenarnya kalau kan kita udahan terus nanti mulai baru segala macam, emang segitu mudah? Emang nanti di situ ada jaminan bisa 100% cocok? Ya nggak, saya lihat seumur-umur nggak ada tuh yang namanya 100% cocok, pasti ada sesuatu. Jadi ya ngapain juga? Ya udah terima apa adanya dan belajar dari yang lalu-lalu, ketidakcocokan dan sebagainya. Evaluasi supaya bisa saling memahami, saling mengerti, dan ingat kita bagian dari keluarga besar. Kalau kita macam-macam, selalu ingat kita akan mempermalukan yang lain. Ya anak, ya ibu, ya kakek, ya keluarga besar, itu aja. Kurang lebih. 38 plus 5 tahun bersama, 43 tahun bersama. Apa yang Mbak Memes paling syukuri dengan hadirnya sosok Mas Adi dalam hidup Mbak Memes? Wah, Mas Adi itu sosok suami yang sangat mengayomi, sangat bertanggung jawab, ya Pak? Terus memahami juga ya, karena saya ini tipe perempuan juga yang ya banyak aja kemauannya juga ada gitu, bukan tipe yang oke nurut gitu, nggak terlalu nurut banget, bahkan saya orangnya cenderung banyak opini gitu. Ada rebelnya juga, tapi Mas Adi berusaha memahami. Terus ya Pak, bertanggung jawab sangat gitu dengan sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak. Jadi ya saya merasa bersyukur sih, Mas Adi baik banget ya. Baik, lucu juga tuh. Iya Pak. Amin. Amin. Ya kira-kira begitulah. Oke, kalau dari Mas Adi deh, yang disyukuri dengan bahwa ternyata pilihan yang saya pilih 38 tahun yang lalu adalah yang paling tepat. Apa ya? Seorang ibu yang penuh tanggung jawab, urusan anak tuh saya nggak bisa membayangkan kalau bukan Memes. Itu Kevin, Tristan itu benar-benar Memes perhatikan pendidikannya dan lain sebagainya sampai sedetail itu, sampai saya sendiri kadang-kadang dianggap anak gitu ya. Kamu udah makan belum? Ini tadi baru ini nih. Kamu bajunya hati-hati lecek. Ada. Tapi ya itu bagian yang sebenarnya positif, bagus. Kadang-kadang lumayan banyak gitu, jadi dikurangi ya itu. Tapi itu overprotective gitu ya. Dan itu bagus. Kan
ada loh wanita yang cuek nih. Yang penting gue dandan, yang penting gue berkarir apa segala, ya kan, untuk dia sendiri. Kalau Memes tuh dari awal ngurusin perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga. Wah, jangan tanya jendela ada apa gangguan, buka ini aja dia tahu nih. Ini tuh lampu itu mati apa segala. Itu perhatiannya luar biasa detail. Masa sih? Padahal sebenarnya dia minta dikurang-kurangin. Karena Mas Adi itu tipe suami yang mandiri. Oh. Ya, kan ada yang banyak teman-teman saya yang memang suaminya tergantung sama istrinya gitu. Betul. Itu nggak ada yang salah. Memang tipe mereka couple yang kayak gitu. Jadi yang udah disiapin bajunya seminggu sama istrinya gitu. Kalau dia enggak, justru sampai sekarang pun saya tidak pernah mempersiapkan Mas Adi, cuman lebih ke anak-anak gitu ya. Jadi dia mandiri. Jadi justru dia nggak terlalu suka kalau saya terlalu. Ya kalau bepergian pasti semua koper segala macam, every detail nggak boleh ada yang ganggu, mesti saya. Dia sendiri. Kalau mau pergi, ini saya setrika sendiri. Nikah sendiri. Jadi konduktor, Taksido segala macam. semua. Bukan aku, kalau dia ada aku malah kamu jadi sini. Stay away. Dia Mas Adi tipe suami yang begitu. Jadi saya sebenarnya dalam bersyukur alhamdulillah sih. Jadi nggak tahu repot gitu. Kalau pergi juga ya udah, yang penting kita sama-sama tahu porsinya masing-masing lah, kayak gitu mungkin ya. Yang bisa kita juga stay bertahan, yang ya udah tahu masing-masing kekurangan kelebihannya ya udah. OCD kali aku ya. Enggak juga. Apapun istilahnya, but it works. It works ya. It works nicely. Oke. Walaupun kalau misalnya kita lihat ya, antara Mas Adi dengan Mbak Memes ini mah udah kayak semuanya sudah terbuka, sudah tahu apapun itu. Tapi biasanya ada aja sih yang perlu pancingan. Iya. Kasih juga ya. Kasih dipancing. dong, Oh masih my ada God. pancingan-pancingan. Jadi di sini ada beberapa prize. lembar. Nggak ada Door prize. kulkas, nggak ada apa-apa di sini. Jadi di sini ada beberapa kertas yang berisikan kalimat yang belum lengkap. Oke. Kalimat ini adalah berupa pancingan. Hmm. Pancingan untuk menampilkan lagi rasa apa ya? Sparkling. Rasa lah di dalam hati gitu. Butuh sparkling kayaknya. Yes. Jadi siapapun yang memegang kertas ini nanti akan membacakan kalimat di dalamnya yang ditujukan untuk lawan bicaranya. Jadi kalau Mbak Memes, ini adalah kalimat buat Mas Adi. Kalau Mas Adi yang Satu pegang aja kan? kertasnya, iya. Ya, Ini bismillah. kalimat buat Mbak Memes. Silahkan. Waduh. Oke. Nah, silakan kalau mau minum dulu sebelum kita bangkitkan, jangan dibuka dulu Mas Adi, ganti-gantian. Oke, sekarang Hadiahnya coba. apa nih hadiahnya? Hadiahnya pengennya sih hadiah ya. Benar-benar mobil satu pintu, yang lainnya ketutup udah. Oke, antara Mas Adi dengan Mbak Memes, siapa yang mau membaca terlebih dahulu? Aku. Ya udah aku ya. Udah. Oke. Apa sih ini, deg-degan deh. Aduh, berat ya. Ujian. Apa ya? Maaf jika selama ini aku ... Cerewet. Oh, yang jawab Adi. Yang jawab aku. Hah? Yang jawab Jawab aku. Mbak Memes, ini kan kalimatnya Mbak Memes untuk Mas Adi. Oh, Kan Mas Adi udah ada bisa. curhatannya. Baru mau ngomong udah mewakilkan. Bener kan? Tapi yang jawab aku. Tuh kan jadi lupa deh tuh. Maaf jika selama ini aku cerewet. Aku suka berbantah-bantahan. Sebenarnya tujuannya bagus, bukan berbantah sih, memberikan opini sebagai seorang wanita gitu, sebagai seorang istri bukan. Terus apa lagi ya? Maaf jika selama ini aku mempunyai kesalahan yang mungkin tidak disengaja, baik tidak disengaja maupun sengaja. Tapi enggak sih, enggak pernah sengaja sih. Kalau misalnya itu saya minta maaf. Ya, lalah. Dimaafkan. Dimaafkan, ikhlas. Mas Adi nih, kan dia sebenarnya lucu loh orangnya. Itu aja sih, Papa minta maaf ya. Coba saya Jangan lagi ya. Nggak tahu lah, kesalahannya banyak pasti ya. Kita kadang-kadang nggak berniat untuk memberikan itu, tapi ya. Awas.
Ternyata Mas Adi itu kalau misalnya iya ya. Kelihatan serius ya. Iya. Saya lucu kok. Oke. Ayo gantian. Ya, nah sekarang gantian. Aku gak baca. Balik kalimat yang ada di tangannya Serem. Mas Adi untuk Mbak Memes. Aduh. Kayaknya udah kayak Waduh, terima kasih karena kamu selama ini titik-titik. Ayo lo terima kasih. Terima kasih karena selama ini kamu nyiapin sarapan aku. Oke, terima kasih Kamu juga. mendidik anak dengan baik. Kamu selalu tahu kebutuhanku, meskipun kadang-kadang terlalu detail. Ya, jangan terlalu detail ketika aku kebebasan. Enggak, ini bukan komplain. Pokoknya terima kasih semuanya lah. You've been great lah. Gitu. Udah kan, satu aja cukup ya. sebagai penutup. Mungkin sedikit bukan wejangan lah. Tapi kalau bisa berbagi sebuah pegangan untuk para couples di luar sana. Baik yang, kan ada yang bilang katanya hati-hati untuk yang baru menikah, ada tahun-tahun keberapa yang kadang-kadang menjadi tahun-tahun yang sensitif. Iya. Sampai kadang-kadang sekarang untuk mencapai ulang tahun atau anniversary ke silver aja itu udah jadi perjuangan yang luar biasa. Dimana Mas Adi dan Mbak Memes sudah melewatinya. Apa yang bisa di-sharing untuk jadi pegangan bagi pasangan di luar sana? Kalau aku sih seperti yang tadi aku omongin ya itu. Yang penting niat kita kan kalau saya sebagai sama Mas Adi sebagai Muslim kan kita selain menikah itu untuk ibadah juga gitu. Jadi ingat Tuhan, ingat Allah, pegangan kita gitu. Jadi jangan sampai kalau cuman gara-gara berantem sedikit terus nggak cocok itu terus mau bercerai atau berpisah. Jadi sebaiknya didiskusikan lagi, komunikasi. Terus kita harus bisa menyesuaikan setiap fase tahun-tahun pernikahan itu. Karena memang tidak mudah, pasti karena kedua kepribadian yang berbeda itu dan kebiasaan yang berbeda dan kadang-kadang hilang sparking cintanya itu harus dijaga, dirawat. Terus tanggung jawab sih itu juga penting banget. Dan yang terakhir mungkin bagi saya saling respect karena biar gimana kita adalah manusia yang berbeda yang punya kekurangan kelebihan yang kita harus tetap respect gitu, menghormati. Itu sih kurang lebih kalau dari saya. Kalau dari Mas Adi? Ya, aku lihatnya pasangan-pasangan yang sekarang itu tantangannya jauh lebih berat daripada pasangan waktu kita masih muda seperti sekarang gitu. Karena zaman dulu tuh ya gimana ya, beda kalau sekarang tuh dulu tetangga aja cantik mungkin kita nggak tahu ya. Setelah berapa tahun, oh ternyata cantik. Sekarang bayangin buka gini deh, tuk. Wah, dan semuanya yang sebenarnya lumayan cantik jadi cantik sekali karena bisa diedit, bisa di itu ya kan. Terus komunitas ini itu segala macam Aplikasi saling terhubung, belum lagi yang aplikasi partner itu gitu ya, nyari partner. Jadi godaan itu exposure itu jauh lebih dahsyat sekarang. Ya. Saya bisa memahami tantangannya itu pasti jauh lebih kuat deh. Maka kalau memang belum siap untuk bikin ikatan, ya kecuali misalnya cuma pacaran ya nggak apa-apa, kita coba sini coba situ gitu. Tapi begitu ikatan pernikahan itu sakral dan urusannya sama di atas dan dengan our society gitu, dimana kita juga harus jaga marwah keluarga besar dan lain sebagainya. Dan di situ menurut saya penting sekali untuk mempertimbangkan trust, integrity, kepercayaan bahwa kita bisa amanah gitu ya. Itu yang mesti pikir panjang gitu. Kalau kita berbuat aneh-aneh, ketahuan orang dan segalanya, itu kan mempertaruhkan integriti kita, reputasi kita. Dia nggak bisa dipercaya dalam hal itu. Kalau bisnis pasti sulit dipercaya nih orang kayak gitulah. Jadi mikirnya lebih panjang untuk macam-macam. banyak ya. Benar. Jadi makanya jangan hanya mengikuti emosi untuk memutuskan saya ingin menikah.
Karena harus banyak yang dipikirkan dengan seksama. Really think about it. Mas Adi dan Mbak Memes di tahun 87 saja itu sudah mulai, walaupun setelah menjalankan hubungan selama 5 tahun lebih, pada saat mau memasuki jenjang pernikahan, tetap akan ada step back untuk memikirkan dan betul-betul melihat bagaimana ke depannya. Bagaimana caranya supaya berhasil dan bagaimana caranya supaya mengatasi apabila ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi penghalang di masa depannya. Semua dibicarakan sebelum terjadinya pernikahan ini. Tersebut. Makanya itu mungkin salah satu kuncinya. Ya. Kedewasaan berpikir sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke jenjang pernikahan sendiri. Wow. Now we know. Jangan buru-buru kalau misalnya masih agak-agak ragu. Oke. Mikir dengan seksama. Rasakan dengan hati, tapi ini harus terus digunakan. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak Mbak Memes, Sama-sama. Mas Adi. Sama-samanya. Hati ke hati. Terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa. Begitu banyak insight, begitu banyak pandangan, begitu banyak pelajaran dan inspirasi untuk kita semua dalam kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat menjadi bagian dari perjalanan Anda pemirsa, supaya menjadikan diri Anda lebih utuh lagi, baik secara individu maupun bersama dengan keluarga dan orang yang Anda kasihi. Saya Anya Dino pamit, sampai jumpa.